kembali lagi bersama saya Yeltin dari SMPK Santo Fransiskus Xaverus Ruteng. Untuk diketahui, SMPK Santo Fransiskus Xaverus Ruteng sudah 2 tahun melaksanakan kurikulum Merdeka dan melaksanakan beberapa proyek di tahun ajaran 2022 dan 2023. Proyek yang pertama, Festival Budaya Manggarai. Yang kedua, pemilihan OSIS secara demokrasi. Dan yang ketiga, berwirausaha memanfaatkan pangan lokal Manggarai. Untuk diketahui seperti apa dan bagaimana proses dari siswa-siswi SMPK Santo Fransiskus Xaverus Ruteng ini, saya akan menanyakan langsung kepada penanggung jawab umum P5 SMPK Santo Fransiskus Xaverus Ruteng, Ibu Kristina Ganggur. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar saya baik ya Tri. Baik, puji Tuhan. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Iya. Jadi seperti yang kita ketahui Ibu, di tahun ajaran 2022 dan 2023 kita sudah melaksanakan 3 proyek. Nah, kira-kira di tahun ajaran 2023 dan 2024 ini seperti apa tema dari proyek P5 tahun ini? Baik Yeltin, tahun ini kita sudah merancang proyek secara keseluruhan dan guru-guru atau fasilitator proyek juga sudah menyiapkan 3 tema. Yang pertama itu adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Kemudian tema yang kedua masih ada kaitannya dengan pemilihan OSIS, yaitu suara demokrasi. Dan proyek yang ketiga kita kemarin itu yaitu tentang kewirausahaan. Jadi secara keseluruhan kami sudah menyiapkan dan merancang untuk 1 tahun yang akan berjalan ini sehingga nanti bisa dipersiapkan dengan baik. Baik Ibu, kira-kira apa tujuan dari proyek P5 ini untuk siswa-siswi di SMPK ini? Baik, terkait dengan tujuan proyek ini saya melihatnya secara umum saja bahwa kegiatan proyek ini sebagai salah satu kegiatan yang paling unggul di kurikulum Merdeka, bahwa di kurikulum Merdeka keunikannya adalah kegiatan proyek dengan tujuan yang sudah sangat jelas, sudah dideskripsikan dengan baik, dan saya akan coba untuk menyampaikannya kembali terkait dengan manfaat atau tujuan yang akan didapatkan oleh siswa-siswi secara khususnya dari kegiatan proyek. Nah, misalnya yang pertama itu adalah memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi dari siswa-siswi itu sendiri secara aktif. Kemudian yang kedua, agar siswa-siswi juga bisa berpartisipasi dalam merencanakan pembelajaran. Kemudian siswa-siswi juga bisa mengembangkan keterampilan, bisa mengembangkan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan. Lalu siswa-siswi juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman lainnya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian siswa-siswi juga bisa menghargai proses belajar yang sudah dijalankan bersama. Jadi ini manfaat yang sangat luar biasa yang pada akhirnya siswa-siswi ini bisa bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan nilai Pancasila ini ada 6 dimensi yang akan dicapai oleh siswa-siswi. Yang pertama itu adalah berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian siswa-siswi akan bertumbuh menjadi pribadi yang berkebinekaan global. Lalu siswa-siswi juga bisa bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki nalar kritis. Lalu siswa-siswi juga bisa bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri, gotong royong, dan juga pada akhirnya siswa-siswi itu bisa menjadi siswa-siswi yang berprestasi. Jadi seperti itu yang diharapkan dari kegiatan P5. Baik Ibu, sepertinya kegiatan P5 ini sangat berpengaruh besar bagi siswa-siswi di lembaga ini. Iya. Karena sudah diketahui tema dan tujuannya Ibu, kira-kira bagaimana proses dari kegiatan ini? Apakah sudah matang atau bagaimana? Oke, baik. Jadi kami ini terhitung dari hari ini kita sudah hari ini kita wawancara dengan waktu yang selama ini berproses. Jadi kami menilai bahwa sekarang sudah masuk pada 50% persiapan dan kami sudah mendelegasikan tugas ini kepada teman-teman pendamping di setiap kelas, fasilitator. Kami punya fasilitator proyek per kelas, karena kebetulan tahun ini adalah tahun yang kedua menyelenggarakan kegiatan P5, dan di setiap kelasnya ada fasilitator juga. Jadi fasilitator ini yang akan memperlancar semua kegiatan-kegiatan, semua proses, semua pendampingan yang akan dilaksanakan. Dan sejauh ini berdasarkan laporan dari
teman-teman fasilitator sudah 50% progres yang mereka sudah laksanakan. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, terima kasih banyak. Baik teman-teman, karena kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Ibu Titin Ganggur sebagai penanggung jawab umum P5 ini. Nah, sekarang saya ingin menanyakan koordinator kelas 7 dan koordinator kelas 8 tentang bagaimana proses persiapan mereka di proyek P5 ini. Baik teman-teman, sekarang di hadapan saya ini ada Pak Marcel Sandung sebagai fasilitator kelas 7 dan Ibu Ecak sebagai fasilitator kelas 8. Nah, sekarang saya ingin menanyakan apa saja tema dan topik P5 tahun ini. Saya mulai dari Beca. Baik, terima kasih. Sebelum saya omong tentang tema dan topik proyek pada tahun ini untuk kelas 8, saya perlu menjelaskan sedikit. Tadi Ibu Koordinator, Ibu Christina Ganggur sebagai koordinator utama kegiatan proyek di SMP Santo Fransiskus sudah menjelaskan tentang apa itu kegiatan proyek dan menjelaskan bahwa kegiatan proyek merupakan salah satu kegiatan wajib pada kurikulum Merdeka. Saya menjelaskan sedikit bahwa kegiatan proyek ini mengutamakan, mengedepankan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini dibagi dalam 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, berpikir kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Untuk kelas 8 pada tahun ini, kami memilih tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pemanfaatan sampah menjadi media pembelajaran. Baik Ibu Ecak, terima kasih. Selanjutnya bagaimana dengan Pak Marcel? Baik, terima kasih Yeltin. Untuk tema sama, gaya hidup berkelanjutan, dan topiknya untuk kelas 7, mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan. Ya. Terima kasih untuk Pak Marcel dan Ibu Ecak. Karena sudah kita ketahui bagaimana tema dan topik dari P5 tahun ini, kira-kira apa alasan dipilihnya tema ini untuk tahun ini? Jadi alasan kami memilih mengapa pemanfaatan sampah khusus untuk media pembelajaran, karena media pembelajaran yang siswa-siswi buat nanti itu akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan pembelajaran itu nanti akan menjadi lebih bermakna bagi mereka. Karena apa? Media pembelajaran itu mereka buat sendiri dan rasa tanggung jawab dari mereka itu akan semakin lebih tinggi. Dan mereka nanti akan merasa puas dengan pembelajaran bahwa mereka dilibatkan dalam membuat media. Dan media yang mereka buat itu digunakan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu sedikit alasan dari kami mengapa kami memilih tema dan topik tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Ecak, penjelasannya sangat bagus. Selanjutnya bagaimana dengan Pak Marcel? Apakah bagaimana alasan dipilihnya tema tersebut untuk proyek tahun ini? Ya, baik, terima kasih. Pada prinsipnya sama, karena kebetulan temanya juga sama dan topik juga ya hampir sama. Di kelas 7 topiknya ya mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan, sehingga peserta didik mengetahui dan memahami bahwa sampah itu ternyata kalau dimanfaatkan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Alur kegiatannya mulai dari asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang sampah. Setelah itu diberikan LKPD. LKPD-nya ada 3, yaitu ada pertanyaan tertulis yang dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian yang kedua video nanti yel-yel, dan yang ketiga poster. Nah, setelah dibuat LKPD, masuk pada tahap pengenalan. Tahap pengenalan, peserta didik menonton video-video inspirasi terkait dengan sampah. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap observasi. Peserta didik bisa mewawancarai narasumber berkaitan dengan
sampah itu sendiri. Nah, lalu peserta didik juga bisa menonton video berkaitan dengan sampah. Nah, setelah tahap observasi, kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap aksi nyata. Di tahap ini, peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk mengerjakan proyek. Nah, setelah selesai tahap ini, dan tahap terakhir nanti adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Kita mengevaluasi perkembangan kegiatan proyek yang dilaksanakan ini, dan tahap dan kegiatan tindak lanjutnya adalah kita mau merencanakan proyek apa untuk selanjutnya. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat bagus dari Ibu Ecak dan Pak Marcel. Terima kasih Ibu, Pak. Baik teman-teman, karena kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari beberapa guru, sekarang saya ingin menanyakan pendapat dari sahabat-sahabat Xaverian tentang proyek tahun ini. Halo. Halo, Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. ya perkenalkan nama saya Franciscus Austin Timade Judoma, biasa dipanggil Austin dan saya dari kelas 8H. Baik, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Austin tentang proyek pada tahun ini. Proyek tahun ini yang bertema tentang untuk kelas 8 itu bertema tentang mengubah barang-barang bekas atau sampah menjadi barang-barang yang berguna dengan bentuk media pembelajaran. Jadi pada proyek kali ini dalam tiap kelas itu dibagi dengan 10 kelompok dan masing-masing kelompok itu wajib memilih satu mata pelajaran inti dan satu mata pelajaran tambahan untuk dijadikan media pembelajaran. Contohnya untuk kelompok 1 itu dia memilih 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran PJOK dan juga mata pelajaran SBDP. Dan untuk tujuan pembuatan proyek ini yaitu agar kita sebagai siswa-siswi SMP Franciscus bisa lebih kreatif dan juga bisa lebih pintar untuk mengelola sampah-sampah yang bertebaran di luar sana. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Austin. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Catherine Chloe, saya dari kelas 7G. Baik, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana pendapat dari Chloe tentang proyek tahun ini. Menurut saya, proyek ini sangat baik untuk dilakukan dikarenakan kita dapat mengurangi sampah, menjaga kebersihan lingkungan, membantu kita berpikir secara kritis dan kreatif, dan juga memperkuat ikatan antar siswa Franciscus. Terima kasih Chloe. Terima kasih kakak. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Eltin. Mohon maaf mengganggu waktunya Romo. Tidak apa-apa ya. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kegiatan P5 pada tahun ini. Jadi saya sangat penasaran bagaimana Romo melihat tentang proses persiapan P5 tahun ini. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tema yang kita godok tahun ini gaya hidup berkelanjutan dan juga suara demokrasi. Ya, untuk tema gaya hidup berkelanjutan kita mengadakan proyek P5 itu dalam bentuk pengelolaan sampah menjadi media pembelajaran. Nah, sejauh ini yang saya lihat prosesnya berjalan sungguh baik, mulai dari persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan selama ini, proses pengerjaan yang dilakukan baik itu di rumah maupun juga saat ini ada yang dilakukan di sekolah. Dan semuanya menunjukkan bahwa para siswa maupun juga para tenaga pendidik serius untuk melakukan hal ini. Seringkali saya berkunjung dari kelas ke kelas melihat progres atau kemajuan dari pengerjaan P5 ini, produk-produk yang dihasilkan ya begitu luar biasa. Para siswa-siswi dengan daya kreativitas yang mereka miliki berjuang untuk
menjadikan sampah-sampah khususnya yang anorganik itu menjadi media pembelajaran. Contoh, ada yang membuat bed untuk permainan pingpong. Kemudian ada yang membuat lapangan bola kaki. Kemudian ada juga yang membuat sistem peredaran darah, begitu dan lain sebagainya. Ya, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Baik, jadi sangat banyak yang dibuat, Romo. Iya. Kira-kira apa saja dukungan dari sekolah untuk memperlancar kegiatan tahun ini? Ya, pada prinsipnya sekolah sangat mendukung ya. Sekolah sangat mendukung kelancaran proses proyek P5 ini. Ya, dalam bentuk kita menyediakan fasilitas-fasilitas umum di sekolah. Kemudian juga semua guru mata pelajaran terlibat aktif untuk memantau, kemudian mendampingi dan juga yang memberikan bimbingan-bimbingan terhadap siswa-siswi yang melaksanakan P5 ini. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Romo. Baik, Mohon maaf sama-sama. mengganggu Ya, waktunya. tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Salam semangat. Terima kasih, Romo. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bapak Ibu Guru, siswa-siswi dan juga Romo Kepala Sekolah. Pesan untuk sahabat-sahabat Xaverian, semoga tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan proyek tahun ini. Terima kasih.